Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Diah di pembelajaran tematik, yaitu tema 5, subtema 2, PB1 dan PB2. Kembali sudah libur panjang, saatnya sekarang semangat karena sudah belajar kembali. Silahkan dibuka bukunya halaman 101. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di subtema 2, muatan bahasa Indonesia, kita akan membelajar tentang mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks. Karena ketika kita akan membuat cerita, membuat paragraf, kita akan membuat ide pokok dulu, kemudian mengembangkannya menjadi kalimat utama. Nah, bagaimana cara-cara mengembangkan ide pokok menjadi teks yang disajikan? Yang pertama adalah membaca teks non-fiksi dengan sesama, menentukan ide pokok dan teks non-fiksi, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri, kemudian menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Di muatan IPA, kita akan belajar tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Nah, secara umum ada 3 peran. Yang pertama adalah produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, yaitu apa? Contohnya adalah tumbuhan hijau ya, semua tumbuhan hijau dan ganggang. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian ada konsumen, adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan, di mana ada beberapa tingkat dalam konsumen. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Tingkat 1 yaitu hewan yang memakan tumbuhan, atau hewan yang memakan produsen, terlebih dahulu. Contohnya apa? Hewan yang makan tumbuhan yaitu herbivora ya, rusa, kelinci, belalang. Kemudian konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain, yaitu yang memakan konsumen tingkat 1, yaitu merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Contohnya adalah katak, ular, tikus, dan ayam. Kemudian adalah konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Seperti apa? Singa, elang, harimau. Karena yang memangsanya adalah pengurai. Nah, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Karena kembali ke tanah ya. Contoh pengurai antara adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Tanaman padi. Nah, ada ini tanaman padi dimakan oleh ulat. Padi dimakan ulat, kemudian ulat dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh elang, kemudian elang diuraikan oleh pengurai saat tubuh elang itu mati. Ini berada di dalam ekosistem sawah. Padi ini disebut apa? Produsen, karena membuat makanan sendiri dari fotosintesis ya. Pernahkah kalian melihat padi mencari makanan, jalan-jalan cari makanan? Nggak pernah ya.
Nah, padi disebut produsen karena dapat membuat makanan sendiri. Kemudian ulat itu yang memakan produsen disebut konsumen tingkat 1. Kemudian ada ayam memakan ulat berarti konsumen tingkat 2. Kemudian elang adalah konsumen puncak. Kemudian yang terakhir adalah pengurai. Ya, sudah paham? Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup. Pengurai tersebut seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Maka nutrisi tadi kembali lagi ke tanah, kemudian kembali lagi ke tumbuhan. Itu sudah disebut rantai makanan, yaitu rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan. Aliran energi adalah proses perpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lain. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan jika makhluk hidup itu mati. Energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Nah, terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien berpindah dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nah, nutrien tersebut lalu kembali digunakan produsen untuk pertumbuhan. Yang tebal adalah siklus nutrien, ya. Anak panah yang tidak tebal adalah aliran energi. Bisa diperhatikan, energi matahari digunakan oleh tumbuhan, kemudian dilepaskan ke lingkungan. Produsen akan dimakan oleh konsumen, energi dari produsen berpindah ke konsumen. Konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai dan energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Kalau tadi sudah mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, kita sekarang menjadi paragraf non-fiksi. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan dikembangkan, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber, kemudian menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Di muatan SPDB ada properti tari daerah dan fungsinya, di mana fungsi adalah memberikan keindahan pada tarian dan media untuk menyampaikan makna tarian. Contoh seperti tari ada kipas, topeng, selendang, piring. Contoh lagi ada tari bendrong lesung menggunakan properti talu dan lesung. Ini ya gambarnya. Talu dan lesung dalam tari bendrong lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Dan tugas hari ini ada 2, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA, halaman 103 dan 104. Kerjakan di buku tulis ya. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum.